pada waktu itu uang Rp1.000 itu bisa membeli emas sebanyak 15 gram. Jika harga emas sekarang yaitu per gramnya 812.000, jadi kita kalikan 15, maka hasilnya 12.180.000. Jadi uang ini setara dengan 12.180.000 uang sekarang. Wow, besar sekali ya nilainya. Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Sobat YouTube semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah bergabung di channel Uang Kuno Official, channel tempat berbagi dan bertukar informasi seputar uang kuno. Pada video kali ini kita akan mereview uang kuno kertas Indonesia pecahan Rp1.000 tahun 1957. Namun sebelum kita lanjut video ini, alangkah baiknya Sobat YouTube semua mendukung channel ini dengan cara klik subscribe. Aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya Sobat YouTube semua selalu mendapatkan notifikasi ketika kita upload video terbaru. Dan jangan lupa klik juga tombol like-nya dan berikan komentar yang positif supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Dan silakan di-share di berbagai media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Buat yang sudah subscribe, saya doakan semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran rezeki. Amin ya rabbal alamin. Uang ini memiliki ciri-ciri berukuran 173 x 89 mm. Di bagian depan atau overse uang ini didominasi warna biru laut dan juga warna kuning. Kemudian di sebelah kiri terdapat ornamen berupa sayap. Kemudian terdapat gambar utama yaitu gajah dalam bingkai berbentuk oval. Gambar gajah ini mungkin satu-satunya gambar gajah yang ada di uang terbitan Bank Indonesia. Kemudian di bagian pojok kiri bawah dan kanan bawah terdapat angka 1000 sebagai nominal. Angka 1000 ini juga terdapat di bagian pojok kanan atas dengan ukuran dan warna yang berbeda, yaitu berwarna kuning. Kemudian di bagian tengah atas terdapat teks Bank Indonesia. Di tengah-tengah terdapat teks Rp1.000 sebagai nominal atau pecahan uang ini. Uniknya uang ini tidak tertera tahun emisinya, akan tetapi dari berbagai sumber mengatakan jika tahun emisi uang ini adalah tahun 1957. Meskipun memiliki tahun emisi tahun 1957, uang ini sebenarnya diterbitkan tanggal 2 September tahun 1958 dan ditarik dari peredarannya tanggal 21 September tahun 1959. Uang ini ditandatangani oleh Gubernur Bank BI pada waktu itu yaitu Mr. Safruddin Prawira Negara dan juga Direktur Bank BI pada waktu itu yaitu Mr. TRB Sabarudin. Uang ini dicetak oleh perusahaan pencetak uang luar negeri yaitu Thomas De La Rue and Company yang berpusat di Inggris. Di bagian sebelah kanan terdapat lingkaran tempat watermark, di mana uang ini memiliki watermark bergambar Pangeran Diponegoro. Selain memiliki pengaman watermark atau tanda air, uang ini juga memiliki pengaman yaitu benang pengaman.
Di bagian belakang uang ini didominasi warna coklat dan juga kuning. Kemudian terdapat gambar utama, yaitu gambar nelayan di tepi pantai dan juga beberapa perahu nelayan. Di bagian kiri bawah dan kanan bawah terdapat angka 1000 sebagai nominal. Uang ini dibingkai dengan bingkai yang berhiaskan ragam hias flora ornamen. Kemudian di bagian agak atas terdapat nomor seri, yang mana nomor serinya terdapat dua variasi nomor seri, yaitu diawali angka 1000, kemudian satu huruf dan diikuti dengan 4 angka. Kemudian variasi yang kedua yaitu diawali dengan angka 1000, kemudian diikuti dengan 2 huruf dan 4 angka. Di bagian paling bawah terdapat undang-undang tentang larangan pemalsuan uang ini, yang bunyinya seperti ini: barang siapa meniru atau memalsukan uang kertas, dan barang siapa mengeluarkan dengan sengaja atau menyimpan uang kertas tiruan atau uang kertas yang dipalsukan akan dituntut di muka umum. Dan untuk harga uang ini menurut katalog uang kertas Indonesia tahun 2015, untuk yang variasi 1 huruf 4 angka yang kondisinya bagus atau UNC harganya 10 juta rupiah, kondisi biasa 4 juta rupiah, dan kondisi jelek 1 juta rupiah. Dan untuk variasi 2 huruf 4 angka, kondisi bagus 4 juta rupiah, kondisi biasa 2 juta rupiah, dan kondisi jelek 750.000. Lalu berapakah nilainya uang ini jika disetarakan dengan uang sekarang? Jadi pada waktu itu uang 1000 rupiah itu bisa membeli emas sebanyak 15 gram. Jika harga emas sekarang yaitu per gramnya 812.000, jadi kita kalikan 15, maka hasilnya 12.180.000. Jadi uang ini setara dengan 12.180.000 uang sekarang. Wow, besar sekali ya nilainya. Uang ini termasuk menjadi incaran para kolektor karena selain memiliki desain yang indah dan menarik, keberadaan uang ini juga sangat langka. Apa sih yang menyebabkan uang ini sangat langka? Begini ceritanya. Pada hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 1959, setelah selesai rapat Kabinet Kerja 1 yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno dan Menteri Pertama Insinyur Juanda Kertawijaya yang diselenggarakan di Puncak Bogor, kekacauan mulai terjadi. Penyebabnya, hasil dari rapat tersebut diumumkan melalui radio RRI oleh Menteri Muda Penerangan Maladi pada pukul 14.30, memutuskan untuk menurunkan jumlah uang yang beredar dengan cara memotong menjadi 2 bagian. 2 uang kertas yang dipotong tersebut adalah pecahan 500 bergambar macan dan juga pecahan 1000 bergambar gajah, yang mana uang tersebut nilainya mengalami penurunan hingga 10% saja. Jadi uang macan yang semula nilainya 500 berubah menjadi 50 rupiah, sedangkan uang gajah yang semula nilainya 1000 rupiah menjadi 100 rupiah. Pemotongan ini tidak terjadi untuk nominal yang lebih kecil. Contohnya uang 50 buaya dan 100 tupai. Makanya uang jenis ini masih banyak ditemukan di pasaran.
Karena kebijakan ini baru efektif keesokan harinya, yaitu tanggal 25 Agustus tahun 1959 jam 6 pagi waktu Pulau Jawa, dan informasi tentang hal ini belum merata, maka masyarakat menjadi super panik. Mereka yang mengetahui informasi ini berlomba-lomba membelanjakan uang macan dan gajahnya. Bank-bank diserbu untuk menukarkan uang gajah dan macannya dengan pecahan yang lebih kecil. Toko sembako, toko emas, dan toko apapun diserbu pembeli. Pada mulanya para pemilik toko merasa kegirangan karena barang dagangannya laris terjual. Tetapi lama-kelamaan mereka sadar mengapa uang yang mereka terima hanya gambar macan dan gajah saja. Kemana pecahan-pecahan lainnya? Dan akhirnya setelah mengetahui hal ini dari teman dan saudara, serentak mereka menutup toko-tokonya. Mendadak pusat perbelanjaan dan toko-toko menjadi sepi, dan pemilik toko pun ikut-ikutan membelanjakan uang macan dan gajahnya ke daerah-daerah terpencil. Akibatnya penduduk pedesaan yang tidak tahu apa-apa terkena imbasnya. Sapi, kambing, beras, bahkan sawah dan tanahnya terjual, dan semuanya memakai uang macan dan gajah. Akibat dari peristiwa ini, maka punahlah sebagian besar uang macan dan gajah di tanah air. Uang-uang yang telah masuk ke bank sudah barang tentu tidak akan diedarkan lagi. Yang tersisa hanyalah yang berada di tangan masyarakat pedesaan. Jadi tidak heran jika saat ini kedua jenis uang tersebut sangat sukar ditemukan, jangankan dalam kondisi UNC atau bagus, yang kondisi jelek pun sudah sulit ditemukan. Jika teman-teman YouTube menyimpan atau memiliki uang seri macan dan gajah dan berniat ingin menjualnya, bisa menghubungi di nomor WA saya yang tertera di kolom deskripsi. Demikianlah video kita kali ini tentang uang kuno kertas Indonesia pecahan Rp1.000 seri hewan tahun 1957. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada informasi yang keliru. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.